Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih telah bergabung di dalam training kali ini. Saya coba akan menyampaikan terkait dengan skenario, fasilitasi, dan tahapan milestone untuk implementasi kita. Ini adalah milestone implementasi SSK di tahun 2020. Jadi tahun 2020 ini kita bertujuan untuk meningkatkan akses dan penyelenggaraan layanan sanitasi yang berkelanjutan. Untuk bisa sampai ke sana, kita mencoba membuat beberapa milestone untuk kita bisa mewujudkan peningkatan akses tersebut. Ada milestone 1, 2, 3, dan 4. Di milestone 1 ini, output utamanya adalah bagaimana kita pastikan untuk mendapatkan komitmen kepala daerah. Satu itu, mendapatkan komitmen kepala daerah. Caranya bagaimana? Yaitu bagaimana kita harus bisa melakukan persamaan persepsi di antara anggota Pokja. Yang kedua, kita harus bisa wujudkan dukungan kepala OPD. Dan yang ketiga adalah komitmen nantinya wali kota maupun bupati itu akan kita peroleh. Untuk itu, maka di dalam milestone 1 ini akan ada 2 coaching. Satu pertama coaching di provinsi, dan yang satu lagi adalah coaching di kabupaten kota nanti akan ke sana. Sehingga nanti kegiatan-kegiatan bisa kita wujudkan. Dan milestone kedua adalah output utamanya adalah menetapkan kebijakan untuk uji coba bagi model layanan. Caranya kita harus bisa menetapkan prioritas wilayah dan komunitas dalam skala layanan yang akan kita coba susun nanti ya. Lalu menyusun program dan kegiatannya. Nah, di dalam milestone 2 ini kita harus minimal ada 2 kegiatan itu yang harus bisa kita lakukan. Nah, untuk itu maka di dalam untuk bisa 2 kegiatan itu terlaksana, kita akan fasilitasi 3 kali coaching. 1 kali di provinsi dan 2 kali di kabupaten kota. Yaitu milestone ketiga adalah sudah kita harus bisa melakukan uji coba. Outputnya adalah uji coba layanan skala terbatas baik wilayahnya atau terbatas layanannya baru berupa air limbah domestik saja atau sampah saja atau dua-duanya tetapi wilayahnya masih terbatas. Untuk itu maka harus ada kegiatan-kegiatan. Di dalam milestone 3 itu harus ada uji coba model layanannya yang skala terbatas dulu, memantau pelaksanaan uji coba dan melakukan evaluasi pelaksanaan uji coba tadi untuk nanti kita perbaiki kalau masih ada yang perlu diperbaiki di dalam skema tersebut. Ini adalah tahun pertama. Tahun kedua adalah milestone 4. Ini adalah kita harapkan karena kita sudah punya uji coba layanan yang terbatas tadi, maka harus kita uji cobakan dengan skala penuh. Tidak hanya kalau yang terbatas bisa jadi hanya 1 kecamatan, maka di dalam skala penuh itu harusnya skala kabupaten maupun kota. Baik itu penuh secara wilayah ataupun mungkin sudah penuh secara misalnya sektornya. Milestone kita untuk implementasi di 2020. Untuk itu, untuk melakukan tadi milestone sebenarnya sudah ada panduan pelaksanaan program PPSP kita yang sudah kita susun dan siap untuk dipakai oleh teman-teman untuk PPSP 2020-2024. Ada PMM kita untuk menjadi rujukan dalam pelaksanaan PPSP kita dan ada produk-produk lain. Fokusnya adalah implementasi SSK untuk kita bisa mendapatkan akses dan layanan sanitasi yang berkelanjutan. Jadi 4 kemungkinan skenario juga ada di dalam PMM kita itu. Ada 4 skenario yang akan bisa kita lihat di sana. Nah, ini suatu panduan yang sangat komprehensif. Ini belajar dari 10 tahun yang lalu kita buatkan panduan ini untuk yang lebih komprehensif daripada panduan yang lalu. Sasaran panduan ini adalah untuk kabupaten kota, provinsi, teman-teman fasilitator maupun kementerian dan lembaga serta tentunya kita ini yang ada di pusat. Ya, judul panduannya adalah fasilitasi pembangunan sanitasi permukiman. Silahkan dibaca-baca. Ini adalah panduan fasilitasi tadi yang saya sampaikan tadi, bangunan sanitasi permukiman. Ini ada beberapa sifatnya ini, panduan ini. Sifatnya ini dan fokusnya pada implementasi strategi sanitasi kabupaten kota untuk mendapatkan akses dan layanan sanitasi yang berkelanjutan. Kedua, ini bersifat optimasi sumber daya. Nah, ya, jadi tidak memperkenalkan hal baru misalnya SSK dan macam-macam keragaman sumber dayanya maupun kapasitas tekniknya. Berdasarkan pengalaman, artinya evidence base ini. Panduan ini kita susun berdasarkan pengalaman-pengalaman setelah kita melakukan program PPSP itu lebih dari 10 tahun. Dan satu panduan ini terintegrasi, baik untuk penyusunan, pemutakhiran, maupun untuk fasilitasi kita implementasi bagi strategi sanitasi kabupaten kotanya. Jadi bagi kota yang mau menyusun, mau mengutakhiran, mau implementasi, ada di panduan ini. Ini adalah identifikasi status kabupaten kota. Karena kawan-kawan sebelum melakukan kegiatan atau implementasi, kawan-kawan harus bisa
mengidentifikasi status kabupaten kota, karena status kabupaten kota itu sangat mempengaruhi intervensi yang akan kita lakukan. Contohnya, tadi saya sampaikan di dalam panduan itu ada 4 klasifikasi kabupaten kota kita. Jadi ada kabupaten pertama adalah kabupaten kota yang SSK dan EKRA-nya tidak ada atau tidak valid. Ini adalah kabupaten-kabupaten kota yang memiliki dokumen SK atau EKRA yang sudah berumur lebih dari 5 tahun. Itu klasifikasi pertama. Yang klasifikasi kedua adalah kabupaten kota yang memiliki EKRA masih valid tetapi SSK-nya sudah tidak valid. Kawan-kawan ketahui juga, nah umur EKRA-nya masih kurang dari 5 tahun, masih berfungsi lah kata gitu, masih valid. Namun SSK-nya sudah lebih dari 5 tahun ataupun mungkin target-target dan itunya sudah tidak sesuai dengan target-target kita sekarang gitu. Atau visi misinya bupati yang baru misalnya gitu. Yang ketiga adalah kabupaten kota yang memiliki EKRA dan SSK masih valid. Nah, ini umur EKRA-nya dan SSK-nya masih yang dimiliki kabupaten kurang dari 5 tahun, artinya masih langsung kita lanjutkan saja gitu. Yang keempat ini adalah kabupaten kota yang sudah menyelesaikan implementasi SSK-nya, artinya sudah 2 tahun melakukan ini ya. Selanjutnya tinggal lanjutkan saja kegiatan-kegiatan ini. Ini kabupaten-kabupaten kota yang sudah melakukan implementasi di Milstone 1 sampai Milstone 3, bahkan sampai Milstone 4. Ya silahkan nanti tinggal melanjutkan. Ini adalah skenario-nya untuk status kabupaten masuk kabupaten kota yang SSK dan EKRA-nya tidak ada atau tidak valid. Skenario-nya kayak apa? Nah, di tahun pertama harus melakukan studi EKRA, membuat dokumen EKRA dulu. Nah, nanti akan ada tenaga technical assistant dari PUPR, Mendagri, dan Kemenkes, Apnas juga akan support di sana. Lalu di tahun depan itu pemutahiran dan implementasi SSK-nya masuk ke Milstone 1, SSK hasil pemutahiran dan kita berikan nanti ada komitmen kepala daerah. Ya, kita juga akan dampingi nanti artinya kita siap untuk mensupport gitu. Di tahun kedua nanti 2 tahun yang akan datang nanti implementasi SSK-nya. Jadi eskalasi layanan sanitasinya kita harapkan sudah mulai meningkat atau skalanya sudah mulai masif lah, sudah mulai pembangunan sudah mulai masif, baik itu pembangunan fisiknya maupun persiapan non fisiknya pelaksanaan non fisiknya, baik itu regulatornya, baik itu regulasi, baik itu kelembagaan, baik itu juga perilakunya, kita di pemberdayaannya juga ini, pembaharuan melalui data Nawasis. Nah, bagaimana kalau kabupaten yang masuk kriteria kedua, ini kabupaten kota yang memiliki EKRA masih valid tetapi SSK-nya tidak valid, maka skenario yang kita harapkan dilakukan oleh kabupaten kota yang adalah di tahun ini kabupaten kota tersebut harus melakukan pemutahiran dan bisa sekaligus implementasi SSK masuk dalam Milstone 1. SSK hasil pemutahiran juga kita harapkan nanti bisa kita wujudkan, dan juga yang tidak kalah penting adalah di tahun ini juga nanti komitmen kepala daerah juga kita peroleh. Tahun ke depan kita harapkan eskalasi layanan sanitasinya sudah mulai meningkat, sudah mulai masif. Ya, pembaharuan data melalui Nawasis dan macamnya. Nah, tahun depannya lagi, 2 tahun yang akan datang, maka ini replikasi dan coverage untuk layanan sanitasi kita harapkan sudah benar-benar mulai meningkat. Jangan lupa juga diiringi dengan pembaharuan data melalui Nawasis. Dan sekali lagi teman-teman dari Kementerian, PUPR, Dagri, Kemkes, dan Bappenas siap untuk selalu mendampingi kawan-kawan. Nah, bagaimana dengan skenario ketiga? Ini adalah skenario ketiga atau status kabupaten kotanya memiliki EKRA dan SSK-nya masih valid. Ini sangat ideal sekali ini. Ya, langsung di tahun ini bisa melakukan implementasi SSK, bisa melakukan Milstone 1 sampai Milstone 3, sehingga kita mendapatkan komitmen kepala daerah. Komitmen kepala daerah harus kita dapatkan, ini kan sudah ideal banget ini udah. Lalu di tahun depan kita harapkan di Milstone 4 kita bisa lakukan. Yang tahun ini paling tidak skala terbatas bisa kita lakukan uji cobanya. Tahun depan sudah full kabupaten kota. Tidak hanya satu camat, tidak satu kelurahan, tapi semua. Syukur-syukur sudah juga menyiapkan skenario untuk sektor lain. Misalnya sekarang air limbah, besok sudah persampahannya atau beriringan, itu nggak apa-apa, tergantung permasalahannya kayak apa ya. Nah, jangan lupa juga pembaharuan data melalui Nawasis, dan tahun kedua nanti replikasi dan eskalasi layanan sanitasi harapkan sudah meningkat aksesnya gitu. Pembaharuan datanya juga perlu kita lakukan ya. Pokja harus melakukan itu melalui Nawasis. Bagaimana dengan skenario keempat? Nah, ini skenario keempat, skenario terakhir di kabupaten kota yang sudah menyelesaikan implementasi SSK. Tahun ini implementasi SSK sudah sampai Milstone
3 semester 4 eskalasinya sudah terjadi, komitmen kepala daerahnya sudah pasti, sudah oke, pembaruan datanya ya harusnya tetap dilakukan. Bagaimana tahun depan? Nah, tahun depan itu yang harus adanya lebih agresif lagi untuk bisa mendapatkan akses pendanaan, mengoptimalkan potensi pendanaan dan sumber daya resource-nya untuk bisa mengimplementasikan scaling up implementasi SSK yang kita punya. Ya baik itu dari segi sektornya, baik itu dari segi sektor, maksud saya adalah air minum sanitasi, itu sampah dan air limbah itu sektornya, maupun skala wilayahnya atau lokasinya. Dan di tahun nanti sudah penuh semua, kita harapkan itu ya. Tinggal nanti tentunya kalau ada beberapa kendala bisa kita evaluasi di tahun kedua nanti. Ya, ini adalah rincian lebih detailnya terkait dengan milestone 1 ya. Milestone 1 sekali lagi output utamanya adalah mendapatkan komitmen kepala daerah. Untuk itu di milestone 1 ini harus kita mendapatkan persamaan persepsi di tingkat Pokja. Itu penting sekali sebelum kita ke kepala daerah. Pokjanya itu anggotanya, ketua OPD-nya itu harus satu, persamaan persepsi. Dengan cara apa? Pertama harus menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi. Ya tidak hanya perdana tetapi juga harus kalau perdana tidak cukup ya harus dilanjutkan dengan pelaksanaan rapat-rapat koordinasi antar OPD. Lalu memetakan kondisi dan kemajuan pembangunan sanitasinya, menyiapkan rekomendasi penanganan permasalahan sanitasi tersebut. Nanti kalau kita mau audiensi dengan kepala daerah, dan menyiapkan materi advokasinya untuk kepala daerah, tentunya lebih kepada OPD ya, kepala OPD itu. Sekali lagi outputnya di dalam milestone 1 adalah harus nanti menghasilkan laporan status sanitasi kita. Kayak apa status existing sanitasi kita? Permasalahannya, isunya apa? Usulan rekomendasi strategis untuk menangani permasalahan. Ya, jadi output pemutakhirannya nanti adalah ada jadwal rencana kerja, dan di bab 1, di bab 2, dan bab 3 yang tadi milestone 1 itu. Sementara untuk kegiatan di milestone, di kegiatan milestone 1, masih di milestone 1 tetapi kegiatan kedua, ini outputnya adalah mendapatkan dukungan kepala dinas. Ya, kalau tadi Pokja, sekarang kepala dinasnya. Pokjanya biasanya di levelnya kan di eselon 3-nya, ini kepala dinasnya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan dukungan kepala OPD tadi? Ya menyusun jadwal dan pembagian tugas untuk advokasi kepala dinas dan sekda yang tidak kalah penting ini. Sekda ini karena sekda ini adalah kepala Pokja, ketua Pokjanya yang nanti kita harapkan beliau bisa mengadvokasi kepala daerah, lalu melakukan audiensi dengan kepala OPD untuk mendapatkan itu tentang rekomendasi strategisnya apa, menyusun draft strategi. Kalau tadi yang di milestone 1 kegiatan 1 itu kan biasanya itu eselon 3, eselon 4 ya. Yang ini biasanya sasaran kita adalah ketua OPD-nya ya, menyusun strategi pembangunan sanitasinya, draftnya, menyusun usulan paket kebijakan yang akan kita tawarkan kepada wali kota bupati. Output di dalam implementasi ini kita harapkan nanti ada rekomendasi strategis untuk penanganan isu-isu sanitasi ataupun perbaikannya. Lalu ada usulan strategisnya, ada usulan paket kebijakannya apa. Paket kebijakannya apa? Oh kalau gitu emisi tangki bocor misalnya, atau kita pastikan sekian ODF itu tahun sekian ODF misalnya, itu seperti itu. Nanti di output pemutakhiran ini konsultasi dan diskusi untuk memperbaiki substansi di bab 1, 2, dan 3 yang ada yang tadi sudah kita sampaikan tadi ya. Nah di milestone 1 untuk kegiatan ketiga, outputnya adalah mendapatkan komitmen bupati wali kota. Ini ya gongnya ini. Jadi bagaimana bisa mendapatkan komitmen bupati wali kota itu menyiapkan materi advokasi. Disinilah kita harus strateginya tentunya sudah kita atur di 1-2 sebelumnya ya. Jadi di 3 ini kita memang sudah bisa menyiapkan materi advokasinya. Apa yang harus kita sampaikan kepada wali kota bupati untuk substansi, termasuk di situ profil sanitasi, usulan paket kebijakannya apa. Lalu melakukan audiensi dengan wali kota bupati untuk mendapatkan komitmen pembangunan sanitasi ini. Outputnya adalah sekali lagi paket kebijakan yang kita tawarkan tadi. Tentunya ada beberapa skenario, ada beberapa alternatif. Nanti bupati milih yang mana. Itu kalau yang ini konsekuensinya begini, kalau ini dengan berdasarkan kondisi real gambaran sanitasi kita yang ada. Output pemutakhirnya bab 1 mungkin ada perbaikan, bab 2 perbaikan, mungkin bab 3 perbaikan, dan
sudah mulai draft di tahap 4. Terkait dengan milestone 2, apa yang harus kita lakukan? Masih di milestone 1 ya, untuk mendapatkan persamaan persepsi di tingkat Pokja. Kegiatan di milestone 1 ini mendapatkan kesamaan persepsi di tingkat Pokja. Nah, ini ada beberapa kegiatan, saya tidak akan bahas sangat detail, tapi ada prasyaratnya, ada kegiatannya, itu di situ ada kegiatannya, ada inputnya, dan ada hasilnya. Nah, misalnya ini contohnya rapat perdana Pokja, rapat pleno misalnya, inputnya kita harusnya ada TOR, ada konsultasi dengan ketua atau sekretaris Pokjanya, misal seperti itu. Nanti hasilnya kita harapkan nanti ada rencana kerja Pokja, mau ngapain, ada pembagian tugas, ada pembentukan tim kecil kalau diperlukan. Nah, nanti ini bisa menjadi hasil untuk kita bisa menulis di draft bab 1 misalnya begitu. Termasuk juga nanti waktu kegiatan di bawahnya, pemetaan kondisi, itu bangun sanitasi, tim kecilnya kayak apa, lalu bagaimana dengan data sekundernya, bagaimana dengan gambar umum sanitasinya, dan macamnya. Saya tidak akan sangat detail di sini, tapi kira-kira ini yang kawan-kawan bisa lakukan, dan kalau ini dilakukan dengan baik, pasti tahapan-tahapan itu bisa kita laksanakan dengan baik. Dan saya kira ini karena kita susun sudah berdasarkan pengalaman lebih dari 10 tahun, kalau ini kita lakukan dengan baik dan komitmen, insya Allah ini bisa kita peroleh hasil yang seperti yang kita tulis di sini. Begitupun dengan kegiatan di milestone 1, kegiatan 2, milestone 1, kegiatan 3, misalnya mendapatkan nah ini sekali saya akan di kegiatan 3 ini mendapatkan komitmen Bupati Wali Kota. Itu yang sangat penting sekali. Apapun yang kita siapkan tadi, kalau kita tidak bisa memasarkan dengan baik, ini di waktu kita ketemu dengan Bupati, ya ini sangat mentah nanti, jadi mentah. Berat lagi kita untuk bisa. Misalnya kegiatannya adalah menyiapkan materi advokasi untuk Bupati Wali Kota. Ini Pokja sifatnya ya. Tentunya ini sudah antar kepala OPD sudah harus satu persepsi harus. Nah, lalu usulan paket kebijakan konsultasi input dengan ketua atau sekretaris Pokja. Kalau saya sarankan sih sedapat mungkin kita bisa dengan sekdanya di sini. Hasilnya kita harapkan nanti ada materi advokasi final untuk kepala daerah ya, yang sudah dipahami semua oleh OPD, ketua OPD maupun ketua Pokja, sehingga kalau ketemu dengan Bupati sudah satu suara gitu. Lalu melakukan audiensi, ini intinya di sini dengan Bupati Wali Kota. Ini harusnya kita harapkan semua anggota Pokja hadir, ketua OPD-nya hadir, didampingi oleh ketua Pokjanya, Pak Sekda gitu. Nah, inputnya apa? Materi advokasi untuk Bupati itu paling tidak kita sodorkan data-data sanitasi kita terkini, gapnya kayak ini, terus magnitude of the problemnya kayak apa, bagaimana pentingnya ini, kalau nggak kita tangani akan begini, ini kan harusnya disodorkan itu. Lalu isu permasalahan sudah yang tadi, lalu rekomendasinya apa? Kita sama Pak Bupati, kita punya rekomendasi begini ya. Rekomendasinya ada beberapa, skenario ada berapa, nanti ada kalau ini paket kebijakannya ini, kalau Pak Bupati milih ini, ini. Nah, ini satu kata, dan kalau itu dengan kita lakukan dengan baik, maka insya Allah akan mulus. Nah, saya kira begitu, dan ini di akhirnya nanti ini hasilnya adalah kita bisa memperoleh paket kebijakan untuk penanganan sanitasi. Setelah itu tidak selesai, kita harus menyiapkan strategi paket kebijakannya itu kayak apa itu ya. Lalu, nah ini bisa menjadi masukan di draft bab 3 untuk memperbaiki draft bab 3 atau ke bab 4 nanti sebagai arahan kepala daerah. Sekali lagi, komitmen penuh Bupati Wali Kota untuk mengimplementasi paket kebijakan itu harus bisa kita hasilkan di dalam milestone 1 kegiatan ketiga itu. Milestone kedua, penetapan kebijakan kegiatan. Ya, penetapan kegiatan ini ada 2 kegiatan. Pertama adalah menetapkan prioritas dan skala layanannya, dan yang kedua adalah menyusun program kegiatan. Nah, saya tidak akan berpanjang lebar di sini. Nah, di kegiatan yang pertama itu ada 3 untuk bisa menetapkan prioritas itu, menetapkan prioritas sektornya dan ya. Nah, ini ya ada 1, 2, 3 ini. Ini harus kawan-kawan pelajari betul, coba cermati betul. Ini harus dilakukan, dan kalau ini dilakukan, saya yakin bahwa nantinya hasilnya pasti bisa kita pastikan baik dan bisa kita peroleh usulan kawasan yang akan menjadi prioritas yang mana, usulan skala layanannya,
itu juga bisa kita peroleh ya. Lanjut mungkin di milestone 2 kegiatan 2 penyusunan program. Nah ini saya kira ini juga tidak terlalu sulit bahwa di dalam penyusunan program kegiatan indikatif Pokja ini paling tidak nanti ini bisa menjadi input untuk kawan-kawan di bab 2 termasuk di area risiko dan bab 3 dan 4. Nah, dan nantinya ini akan menjadi hasilnya akan menjadi masukan untuk bab 5 program dan kegiatan termasuk untuk kegiatan indikatifnya ya maksud saya. Dan yang kedua adalah internalisasi dan eksternalisasi, artinya memasarkan, harus diinternalisasikan di dalam OPD dan dipasarkan untuk mendapatkan dukungan dari di luar OPD kita yang selama ini masuk di dalam program ini gitu. Tapi harus kita pasarkan di luar itu, baik untuk masyarakat maupun dunia usaha. Nah ini yang milestone 3 uji coba skala layanan yang terbatas. Ini di kegiatan satunya melakukan uji coba model layanannya dengan cara apa? Melaksanakan kegiatan good win, ada pemantauan, ada evaluasi. Nah ini menjadi outputnya, kita harapkan output implementasinya ada lembar kerangka monitoring dan evaluasinya, dan output pemutahiran ini menjadi output final di bab 5 menjadi kerangka, nanti menjadi masukan untuk bab 6 dan dokumentasi final SSK-nya. Lanjut. Ya, ini saya kira itu tadi ya detailnya. Quick win itu kayak apa, lalu pemantauan monitoring apa yang harus kita siapkan, evaluasi hasil monitoring kayak apa, dan saya kira ini bisa kawan-kawan baca dan sangat mudah. Nanti kalau belum jelas bisa kita diskusi. Lanjut. Nah, catatan penting dalam pelaksanaan PPSP di 2020. 1. Kegiatan PPSP dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia ya. Bagi provinsi yang tidak mendapatkan fasilitator sementara ini dari pusat karena hanya 10 provinsi, diharapkan dapat merekrut fasilitatornya secara mandiri, dan saya kira tidak mahal kok itu. Nanti kita akan dampingi untuk pelaksanaan, atau kalau ada training kita akan bantu. Yang kedua adalah pemerintah pusat akan pemerintah pusat akan terus memberikan peningkatan kapasitas bagi provinsi dan kabupaten kota dengan semakin memaksimalkan pemanfaatan 4 kanal pembelajaran kita ya, dengan blended learning-nya itu ya. Itu kita akan terus kita akan kawal ke teman-teman. Lalu provinsi dan kabupaten kota diharapkan mendorong pemanfaatan teknologi informasi. Suka tidak suka, mau tidak mau, dengan era sekarang ini kita harus IT harus kita manfaatkan dalam melaksanakan PPSP, serta mengantisipasi mundurnya timeline kegiatan karena kita tahu dengan pandemi COVID-19 ini yang terjadi saat ini. Dan kawan-kawan tidak perlu cemas kalau kawan-kawan bisa mengambil peluang ini, bahwa pencegahan COVID pandemik yang global ini salah satu peran utamanya adalah sanitasi dan air minum. Jadi kalau ini bisa menjadi materi utama advokasi kepada kepala daerah, insya Allah kita akan mendapatkan dukungan yang luar biasa. Mohon maaf kalau ada beberapa yang kurang berkenan atau belum jelas, kita bisa diskusi. Terima kasih. Waktu kami kembalikan ke Pak Iwan. Sudah membaca manual pengelolaan program PPSP 2020-2024. Dan yang kedua, panduan fasilitasi pembangunan sanitasi permukiman yang sudah bisa Bapak Ibu peroleh di kanal e-learning Nawasis. Sebetulnya dengan membaca itu Bapak Ibu akan mendapatkan detail dari apa yang disampaikan Pak Udin tadi. Saya sedikit merangkum apa yang disampaikan Pak Udin. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam konteks implementasi SSK itu ada M1, milestone 1 sampai milestone 4. Milestone 1 sampai milestone 3 tersebut dilaksanakan pada tahun pertama pendampingan implementasi, dengan M4 itu dilakukan di tahun kedua. Kalau yang pertama itu endingnya adalah uji coba layanan skala terbatas. Di milestone keempat itu uji coba layanan skala penuh. Yang dimaksudkan skala penuh Pak Udin sudah sampaikan tadi. Secara ideal ya kalau bisa seluruh subsektor dan mencakup seluruh wilayah. Tapi sebetulnya kalau sesuai panduan
sebetulnya secara penuh itu pengertiannya adalah ketika enabling environment-nya sudah siap. Jadi kelembagaannya sudah siap, terpisahnya operator regulator, kemudian strategi pendanaannya sudah siap, kerangka regulasinya sudah siap, dan yang paling penting adalah masyarakat sudah siap. Jadi memang penuh itu indikasinya semacam itu. Tapi kalau untuk kabupaten kota yang sumber dayanya sangat banyak, wah silakan saja dikebut, sehingga M4 itu sudah lebih optimal. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya PPSP bahwa sekarang ini kita tidak ada lagi dualitas antara penyusunan dokumen SSK sebagai dokumen perencanaan strategis 5 tahunan dengan implementasi SSK. Jadi panduan ini sudah berhasil mengintegrasikan kalau kita melakukan pemutakhiran, sebetulnya sudah bisa sekaligus melakukan implementasinya meskipun masih dalam skala yang lebih sedikit. Itu tergambarkan di panduan fasilitasi pembangunan sanitasi permukiman. Kemudian Bapak Ibu sekalian, materi tersebut bisa di-download. Kalau di tahun 2018, mungkin 2019 untuk 20 kota atau 22 kota yang tahun 2019 kemarin terlibat di PPSP dalam konteks penampilan implementasi, mereka menggunakan istilah LSS atau laporan status sanitasi sebagai gambaran kondisi existing sanitasi di daerahnya, sekaligus ada rekomendasi dan analisis gap-nya. Nah, kemudian karena sekarang kita sudah integrasinya relatif sudah utuh begitu, maka LSS tersebut substansinya tetap dipertahankan, tetapi istilahnya akan diganti menjadi bab 2 SSK ya. Atau kalau SSK-nya masih valid ya masih valid, berarti masih itu adalah perbaikan bab 2 SSK. Kemudian tadi saya mencatat Pak Udin sangat menekankan pentingnya internalisasi dan eksternalisasi program. Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. Meskipun di tahun berjalan ini Bapak Ibu tidak mungkin dapat mengeksekusi sebanyak-banyaknya kegiatan karena barangkali dari sisi anggaran tidak memungkinkan, tapi kita bisa memulai proses internalisasi tahun N berjalan tahun N+1, syukur kalau tahun N+2 itu dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Untuk N+1 kita bisa masukkan ke perencanaan reguler tersebut, pastikan apa yang disusun di tahun ini bisa dikerjakan di N+1. Tetapi tadi Pak Udin menekankan untuk sumber daya yang di luar APBD. Nah, ini pemasarannya mesti giat, karena itu relatif tidak terlalu terikat waktu, misalnya untuk masyarakat, NGO, swasta itu, sehingga barangkali proses-proses yang sangat time bound gitu terikat dengan siklus perencanaan daerah itu tidak terlalu mengikat. Jadi eksternalisasi mohon menjadi perhatian juga. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi dari host sudah menyampaikan, silakan memberikan pertanyaan kepada narasumber dan disampaikan secara tertulis kepada PMU atau Bu Leni tadi. Nanti dalam waktu 40-50 menit Pak Udin akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Silakan disampaikan secara tertulis. Mohon Bu Leni atau Bu Catherine silakan menyampaikan pertanyaan. Pak Udin, ini ada beberapa pertanyaan saya tawarkan kepada Pak Udin. Kita jawab per 3 pertanyaan saja atau satu-satu Bapak? Per 3 saja. Baik ya, seperti yang ada di layar Bapak. Yeah. Kemudian yang pertama dari Bapak Anton, PFI Jawa Tengah. Itu adalah jika kabupaten kota jika suatu kabupaten kota EHRA-nya tidak valid, jadi dibuat tahun 2015 dan baru akan dilakukan EHRA tahun 2021. Ya, secara normal harusnya 2019 ya, 5 tahun, artinya 2020. Apakah tahun 2020 ini dapat melakukan pemutakhiran SSK? Itu yang pertama. Yang kedua dari Ibu Rina Ayu, fasilitator Kalimantan Selatan, jika suatu kabupaten kota yang tidak valid adalah EHRA-nya, bagaimana menyikapi untuk pemutakhiran SSK dan penyusunan paket kebijakannya? Karena COVID-19 ini, anggaran EHRA tahun ini dibatalkan. Maksudnya SSK masih valid, tetapi EHRA tidak valid ya, atau dua-duanya tidak valid. Nanti mohon klarifikasi dari Ibu Rina. Pak Yulianto, Provinsi Jambi, apakah ada surat edaran bagi kabupaten kota yang akan melaksanakan studi EHRA sebagai penegasan pelaksanaan kegiatan tersebut? Silakan Pak, cukup jelas 3 pertanyaan tersebut. Silakan Pak Udin. Ya, makasih. Jadi kalau
Saya dari bawah dulu, Pak Yulianto Jambi. Apakah ada surat edaran bagi kabupaten kota yang akan melaksanakan studi IKHRA sebagai penegasan pelaksanaan kegiatan tersebut? Biasanya di dalam tahun mau berjalan itu kan ada surat penetapan dari Dagri, itu ada surat, atau dari Bappenas ada surat penetapan mana-mana yang akan melakukan implementasi, ada daftarnya, termasuk di situ ada provinsi yang akan mendapatkan fasilitasi pendampingan CF, ada yang tidak. Kalau yang tidak, mereka kita himbau untuk melakukan apa. Terus juga ada daftar kabupaten kota yang harus melakukan review. Sebelum review itu harus dilakukan IKHRA dulu. Saya kira harusnya ada. Kalau misalnya belum mendapatkan informasi itu, ya kita berharap provinsi bisa melakukan hal itu, mengkomunikasikan kepada kabupaten kotanya, karena sebenarnya kan punya daftar itu kan, kita kan punya daftar itu kabupaten mana yang harus tahun ini melakukan studi IKHRA, tahun ini ada kabupaten yang harus review, atau tahun ini kabupaten kota yang sudah mulai implementasi. Bahkan di dalam kick off kita juga ada daftar kabupaten kota tahun depan yang harus melakukan studi IKHRA mana, tahun depan yang harus melakukan review SSK mana, itu juga ada di dalam kick off kita, juga kita informasikan itu. Yang kedua terkait Ibu Rina, Mbak Rina Ayu ini dari Kalimantan Selatan, apabila kabupaten kota yang tidak valid adalah IKHRA, bagaimana menyikapi untuk pemutakhiran SSK? Ya, idealnya sebenarnya saya sampaikan tadi bahwa panduan PMM kita ini kita susun sudah sangat komprehensif, sudah intisarinya adalah pengalaman pelaksanaan PPSP selama 10 tahun lebih, itu sudah kaya pengalaman, dan itu kita sarikan di ini. Saya berharap apa yang kita sampaikan di dalam panduan PMM itu ikutin saja. Kalau memang IKHRA-nya sudah tidak valid, ya harus dilakukan studi IKHRA kembali sebelum kita melaksanakan tahap-tahap selanjutnya gitu. Bahwa harus melakukan IKHRA, terus harus melakukan review SSK, itu juga bagian dari implementasi. Meskipun juga itu tidak mengurangi implementasi sesungguhnya di dalam pembangunan infrastrukturnya untuk skala-skala yang kecil. Itu saya kira, atau mungkin nanti teman-teman bisa nambahin, Pak Iwan mungkin bisa. Yang ketiga ini Pak Anton di Jawa Tengah. Jika kabupaten kota IKHRA tidak valid, artinya sudah 2015, berarti sudah 5 tahun lebih nih ya, dan baru akan dilakukan IKHRA di 2021, apakah di 2020 dapat melakukan pemutaran? Ya tentunya tidak bisa ya kita tunggu aja, tunggu aja IKHRA-nya kayak apa, karena sekali lagi IKHRA ini menjadi dasar untuk kita menyusun atau memutakhirkan atau mereview SSK kita. Apalagi ini sudah 5 tahun lebih ya, IKHRA saja ya. Mohon pertanyaan berikut ya. Yang pertama dari Bapak Iwan, Jawa Barat. Untuk pendampingan implementasi tahun ini, apakah Pokja Kabupaten Kota harus mendapatkan komitmen KDH untuk sektor persamaan dan rimba domestik, atau bisa memilih salah satu sebagai prioritas subsektor? Demikian. Yang kedua dari Bapak Jus Parvati, apakah usulan atau output paket kebijakan pada tahun pertama yaitu M1 dan M3 harus selalu berupa kegiatan fisik? Bisakah output tersebut berupa paket kebijakan non-fisik yang menyasar aspek regulasi, kelembagaan, dan sebagainya? Kemudian Leo dari Kabupaten Landak, tahun 2017 telah melakukan pemutakhiran SSK dan IKHRA. Advokasi kepada pimpinan juga telah Pokja sampaikan ke pemimpin, tetapi memang implementasi di lapangan yang kurang maksimal. Bagaimana strategi yang harus dilakukan, Pak? Oke, makasih Pak Iwan. Jadi Pak Iwan Jawa Barat ini, untuk pendampingan implementasi tahun ini, apakah Pokja Kabupaten Kota harus mendapatkan komitmen KDH untuk sektor persampahan? Komitmen kepala daerah itu adalah hasil daripada kita melakukan advokasi
pendampingan implementasi. Jadi ya tentunya jangan komitmen dari kepala daerahnya dulu, tapi itu bagian yang akan kita sasar kalau di dalam milestone 1 itu kan adalah mendapatkan komitmen itu. Ya, untuk itu kan ada kegiatan tadi yang saya utarakan, ada kegiatan 1, 2, 3 untuk bisa akhirnya kepala daerah itu bisa memberikan komitmen. Jadi sekali lagi pendampingan implementasi ini ya harus mendapatkan komitmen, tetapi ada caranya, maksud saya gitu. Tidak di awal, tetapi itu bagian rangkaian yang harus kita lalui, akhirnya kita mendapatkan komitmen. Dari setelah mendapat komitmen ini baru nanti ada paket-paket kebijakan, baru ada kita buat model layanan skala terbatas dan scaling up itu untuk sektor persampahan dan air limbah domestik tentunya ya. Dua-duanya boleh, atau mungkin baru diprioritaskan yang air limbah domestiknya dulu, itu juga enggak masalah. Atau Pokja memilih salah satu, ya sekali lagi kalau idealnya sih dua-duanya. Kalau memang prioritaskan salah satu dulu nggak apa-apa ya. Dan kedua, Pak Biswar, apakah usulan output paket kebijakan pada tahun pertama milestone 1 sampai milestone 3 harus selalu merupakan tidak harus melakukan kegiatan fisik? Kan tadi saya sampaikan itu di milestone 1 itu bukan fisik karena kita mendapatkan komitmen. Milestone 2-nya itu baru kita paket-paket kebijakan apa yang dihasilkan, yang akan kita lakukan. Di milestone 3 baru skala terbatas fisik itu. Jadi tidak harus fisik, milestone 3 itu harus ada fisik memang, tetapi sekali lagi fisik itu tidak di awal-awal. Yang kedua, sebenarnya dari awal itu fisik yang rutin harusnya bisa tetap langsung dilaksanakan. Artinya apa? Misalnya gini, sambil kita implementasi tahun ini, milestone yang akan kita lalui, kan kita punya dana rutin, baik itu yang dari APBN, baik itu yang mungkin dari pusat, misalnya DAK, ada hibah, ada mungkin yang dari APBD ataupun dari mitra-mitra kita NGO yang bekerja di wilayah Bapak Ibu, itu bisa kita lakukan. Hanya kalau dengan sistem implementasi dengan sistem milestone ini, kita harapkan memang perencanaannya, intervensinya sudah sangat terarah gitu loh, sudah sangat terarah. Jadi nanti APBD-nya untuk, kalau misalnya paket kebijakannya adalah menuntaskan air limbahnya dengan shift limitnya sekian, terus yang layak sekian, itu kan sudah mulai terarah sekali itu. Kita lihat APBD untuk apa, dana desanya untuk apa, terus NGO-nya untuk apa, JISFAK-nya untuk yang mana, sehingga itu jelas. Atau untuk misalnya kebijakannya adalah untuk shift limitnya, misalnya kita akan ada amnesti tangki bocor, tangki septik bocor, sehingga nanti di situ sudah sangat terarah APBD untuk berapa unit yang akan kita, terus nanti APBN untuk IPLT-nya kayak apa, untuk armadanya kayak apa, swasta bisa nggak masuk, atau hibahnya untuk berapa unit tangki, DAK-nya untuk berapa unit tangki, misalnya seperti itu, sudah sangat ya. Yang selanjutnya jadi sekali lagi itu kalau dengan milestone sudah lebih terarah, maksud saya. Tapi sekali lagi aspek regulasinya juga harus, sekali tidak semata-mata fisik. Regulasinya kalau belum bisa perda ya Perbu, peraturan bupati, perwali ataupun apa gitu ya, bisa kita lakukan itu. Kelembagaannya kalau belum bisa memisahkan operator regulator, tapi sudah ada bagian di dalam dinas itu yang memang menangani untuk operasionalnya, misalnya gitu, seksi apa misalnya gitu, kepala seksinya siapa misalnya gitu, itu juga sudah mulai, sambil nanti menuju ke regulasi dan termasuk pemberdayaannya ke masyarakat ya. Yang selanjutnya Pak Leo dari Kabupaten Landak, pada tahun 2017 telah melakukan pemutaran SSK dan IKRA, advokasi kepada pimpinan juga telah Pokja sampaikan ke pimpinan, tetapi memang implementasi di lapangan terasa kurang maksimal. Apa strateginya? Ya, terus terang ajanya, ini strateginya adalah harus divalidkan kembali, dikompakkan kembali, digugah kembali
Pokjanya. Sekali lagi kok saya selalu melihat Pokja ini sebagai kendaraan, sebagai rumah untuk berkoordinasi. Kalau di Pokjanya itu bagus, di tataran eselon 3-nya ke bawah, saya yakin kok itu akan mudah. Biasanya tidak bisa nyambung sampai ke atasan itu karena antar OPD, kepala OPD-nya itu belum satu persepsi, sehingga belum bisa meyakinkan kepala daerahnya, pimpinan pertamanya, atau mungkin kita belum berhasil untuk meyakinkan Pak Sekdanya, yang ini menjadi ujung tombak juga gitu. Sekali lagi strateginya gimana? Ya kompakan kembali Pokjanya, OPD-OPD-nya itu kompakan kembali satu visi. Jadi kalau nanti Pak Sekda nanya ke OPD ini satu sama. Iya Pak ini penting Pak. Oh iya Pak ini penting Pak gitu. Begitu dibawa ke wali kota bupati juga sama. Saya kira gitu. Sambil benahi, hidupkan kembali semangat Pokja itu. Ya saya kira begitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Udin. Ya. Memang era ini selalu menjadi pertanyaan dari waktu ke waktu. Sekedar mengingatkan dari sekalian, sebenarnya persoalan era juga dibahas di dalam PMM dan panduan fasilitasi pembangunan sanitasi permukiman. Jadi dari sisi siklus ya, bukan dari sisi metodologi dan sebagainya. Ada pertanyaan, kalau siklus yang paling ideal itu di tahun N era, kemudian penyusunan atau pemutakhiran SSK di tahun N+1, artinya langsung implementasi, itu yang ideal. Tapi ada situasi di mana, dan ini diakomodasi di panduan, kabupaten kota ingin era dilakukan bersama dengan pendampingan implementasi atau pemutakhiran bahkan. Itu bisa saja Bapak Ibu sekalian. Yang penting Bapak Ibu perhatikan siklusnya. Kapan hasil era itu harus dimanfaatkan di SSK dan di pendampingan implementasi SSK tersebut. Jadi sekedar mengingatkan, kalau di SSK hasil EHRA itu sangat dibutuhkan pada ketika menentukan area berisiko, dan ketika untuk mendampingan implementasi EHRA itu bisa dimanfaatkan ketika ingin melakukan intervensi pada milestone 2, yaitu prioritasi entah itu kawasan atau komunitas. Begitu ya. Pak Udin, berikut ada 2 pertanyaan lagi, sebenarnya cukup banyak datanya nih, tapi kita address dulu 2 Bapak. Ya. Yang pertama dari Ibu Hilda dari PFI Jawa Barat. Bagaimana kalau kabupaten kota yang tahun ini mestinya masuk di M4, namun beberapa anggaran yang semestinya terimplementasi di tahun ini banyak yang dipangkas karena COVID, atau M4 bisa dilaksanakan di tahun depannya, maksudnya kalau untuk konteks dia di tahun N+2. Kemudian dari Pak Samsul Huda, PFI apa ada pengaruh pendampingan implementasi untuk mendapatkan komitmen KDA bersama dengan Pilkada? Jadi memanfaatkan momen Pilkada, karena pada surat terkait verifikasi lokasi implementasi tidak menjadi kriteria di provinsi untuk menentukan lokasi. Bu Hilda, Jawa Barat. Jadi ya bagaimana? Ya saya pikir gini Bu, kita nggak usah terlalu khawatir dengan anggaran yang sudah ada. Begitu kita ada wabah COVID-19 ini sehingga mengalami pemangkasan atau pengurangan, sehingga apa yang harusnya kita lakukan fisik itu bisa kita lakukan, ternyata tidak, tapi tidak apa-apa. Justru terus terang saja kalau Ibu dan teman-teman bisa memanfaatkan, sekali lagi bahwa isu COVID-19 ini pencegahan tidak akan bisa efektif tanpa sanitasi dan air minum. Kalau kita lihat di dalam tayangan TV, setiap Pak Presiden, Pak siapapun, Pak dokter, Bu dokter, ataupun siapapun ketua BNN, BNPB ya, itu yang untuk bencana itu, selalu ngomong bahwa jangan lupa stay di rumah, cuci tangan pakai sabun, dan macam-macam berperilaku hidup bersih dan sehat. Itu adalah sanitasi banget lah. Jadi itu. Nah, bagaimana bisa jadi tetap ada pemotongan, tetapi pemotongan tidak terlalu drastis sekali gitu. Masih ada. Kenapa? Kalau kita bisa memanfaatkan itu sebagai satu advokasi, tanpa ini kita tidak bisa, ya. Tanpa pencegahan itu tidak bisa. Kalau memutus mata rantai, salah satunya dengan lockdown tadi supaya tidak ini. Tapi begitu untuk mencegah itu pasti sanitasi banget. Nah, kalau terpaksa sudah
potong, ya sudah maksimalkan ada yang ada. Ya mungkin kita yang tadinya kita bisa membangun infrastruktur fisik seperti ini, ternyata yang bisa terbangun hanya ini. Tapi di situ ada peluang untuk kita mematangkan yang non fisiknya. Yang kedua, tahun depan bisa ya. Atau mungkin kita ya memanfaatkan potensi-potensi resource yang tidak dari pemerintah, misalnya tidak dari pemerintah dulu, misalnya gitu, menggalang dari non pemerintah, ya gitu ya. Terus lalu Pak Samsul Huda dari PFI NTB, apa ada pengaruh pendampingan implementasi untuk mendapatkan komitmen kepada? Nah, pastinya ada dengan kepala daerah. Ya, memang harusnya diidentifikasi, harusnya yang akan kita pilih, yang kita akan dampingi di dalam implementasi ini harusnya kabupaten kota yang tidak dalam status mau pemilihan gitu idealnya. Tapi kalau itu juga sudah kepilih adalah memang yang besok tahun ini, ya salah satunya adalah advokasi kita berikan isu-isu sanitasi itu untuk menjadi salah satu campaign. Sekali lagi, banyak sekali wali kota, bupati atau gubernur yang sukses itu karena memang dia peduli dalam sanitasi ini, karena ini urusan wajib daerah dan ini adalah urusan dasar. Jadi harusnya yang dasar-dasar dulu. Dan kalau bicara keperpihakan kepada masyarakat bawah atau masyarakat kecil atau masyarakat miskin, ya sanitasi ini. Karena kalau yang sudah kaya masih di dalam perut aja sudah disiapkan sanitasi di rumah dengan baik. Tapi bagaimana kalau masyarakat miskin itu sudah tua, sudah mau meninggal, sudah sepuh aja, ingin BAB yang enak aja, tidak. Nah, sekali lagi ini adalah sebenarnya isu sanitasi akan selalu relevan untuk kita jadikan advokasi. Jadi tidak usah terlalu khawatir dengan pemilihan itu. Jadi hanya nanti sedikit akan mengulang seandainya yang petahana tersebut misalnya tidak menang misalnya gitu, kita harus advokasi kembali. Hanya itu saja kerugiannya. Tapi tidak usah merasa sia-sia bahwa untuk mengadvokasi orang, mengadvokasi beliau itu tidak ada sia-sianya. Beliau tidak mau jadi juga beliau bisa menjadi inspirator di daerahnya masing-masing. Saya kira menarik sekali apa yang disampaikan Pak Udin. Sebenarnya situasi semacam ini justru bisa kita manfaatkan menjadi momentum kira-kira sebagai memulai lagi atau menggerakkan lebih cepat pembangunan sanitasi di daerah itu, khususnya dari konteks kontribusinya terhadap pencegahan penyakit kira-kira demikian. Dari Ibu Louis Angela, Provinsi Bali, mohon tips bagi Balai dan PFI untuk secara praktis melaksanakan kegiatan per milestone di tengah pandemi corona. Apa harus dilakukan pertemuan tatap muka antar OPD atau via Zoom? Bagaimana? Ini mungkin tips dan pengalaman yang kita pakai, mungkin mana yang lebih efektif. Kemudian dari Juliansi, PFI Kalimantan Tengah, Kabupaten Kota Waringin Timur tahun ini ada Pilkada Bupati tahun ini 2020. Apakah untuk komitmen kepala daerah nanti kita menggunakan komitmen kepala daerah yang lama atau yang terpilih yang baru? Ini mungkin maksudnya visi. Saya dari bawah dulu, Pak Juliansi atau Mbak Juliansi, saya nggak tahu. Kalimantan Tengah, barusan saya sampaikan menjawab pertanyaan teman terdahulu bahwa advokasi, ya kalau yang sekarang untuk mendapatkan komitmen ya bupati yang sekarang. Kebetulan ini adalah bupati ini adalah ikut pilkada, kan begitu, itu pilkada. Ya harusnya yang sekarang kalau terpilih yang Kabupaten Kota Waringin yang harus kita dampingi, ya sekarang itu harus bupatinya harus kita advokasi untuk bisa menghasilkan komitmen kepada daerah. Ya seandainya nanti dipilih kembali, kan kita tinggal melanjutkan, kita optimis saja, tinggal melanjutkan ini. Tetapi kalau nanti kepala daerah atau bupatinya tersebut nanti ternyata ganti yang baru, ya mau tidak mau ya harus kita advokasi kembali. Tetapi kita sampaikan sudah ada komitmen ini, dan komitmen ini sudah melalui tahap-tahap ini, misalnya gitu. Tahap-tahap ini, saya kira kalau kita bisa melakukan advokasi dengan baik, pasti akan melanjutkan.
pasti punya hati nurani yang melanjutkan. Kan kalau itu berhasil juga akan menjadi nilai poinnya bagi bupati yang baru. Jadi tetap dilakukan advokasi dengan tentunya kita harus pandai-pandai, tidak cukup pandai, tetap pandai saja tidak cukup, maksud saya harus pandai-pandai menyampaikan, membawakan bahwa ada program pemerintah yang bagus sekali yang terkait dengan urusan wajibnya daerah, misalnya gitu, dengan SPM seperti ini. Kita ingin sampaikan begini. Apakah kalau Bapak bagaimana Pak, ini apa masih ada perlu yang diperbaiki, yang mana gitu. Jangan advokasinya ini Bapak dulu sudah begini, akhirnya akan ada penolakannya. Pandai-pandailah kita menyampaikan itu dan sampaikan, kita coba lakukan ini, apakah ada perlu yang diperbaiki Pak, ada yang perlu ditambah dan macamnya, misalnya gitu. Itulah pandai-pandainya nanti ya. Jadi itu harus dilakukan kembali. Jadi supaya komitmen itu tetap terjaga. Bu Louis Angela dari Bali, terima kasih atas pertanyaannya. Tip bagi Balai dan PFI untuk secara praktis melaksanakan kegiatan per milestone di tengah Corona. Ya, saya kira ada baiknya saya sampaikan bahwa untungnya kita di pusat di PMUPIU itu jauh-jauh hari sudah kita coba untuk distance learning dengan pembelajaran jarak jauh. Kita waktu itu belum tahu kalau akan ada seperti ini. Tetapi ternyata ini terjadi dan sehingga kita tidak terlalu gagap. Jadi saya kira pertemuan tatap muka pastinya tidak diperkenankan dengan skala yang mudah sekarang ini. Saya nggak tahu kalau di Bali, kalau masih diperkenankan silakan, tetapi kalau tidak kita harus bisa memanfaatkan sekali lagi IT. Dan ini sangat mudah kok. Kita dengan Webzone kita pertemuan itu atau Skype dan macamnya itu silahkan ya. Untuk dokumentasinya juga sangat mudah. Misalnya nanti ini setelah sesi ini selesai kan nanti akan ada rekaman atau notulensi kalau kita dulu ya, itu apa yang sudah kita lakukan. Yang kedua juga bisa kita dokumentasikan foto bareng dan tayangan-tayangan kita itu juga bisa diupload jadi macamnya. Saya kira suka tidak suka, mau tidak mau kita harus memanfaatkan IT. Kita harus memanfaatkan IT. Orang bilang kalau kita tidak menguasai bahasa Inggris kita tertinggal 3 langkah. Tapi kalau kita tidak menguasai IT kita tertinggal 27 langkah. Jadi mau tidak mau, suka mau tidak suka, pekerjaan kita, kehidupan sehari-hari kita akan sangat mudah dan terbantu kalau kita bisa memanfaatkan IT. Saya kira demikian. Terima kasih. Pak Iwan Harwidian kali ini yang dari Kalimantan Timur. Iya. Apakah bentuk atau bukti bahwa telah mendapatkan komitmen baik kepala UPD dan kepala daerah? Misalkan apakah berupa surat komitmen yang bertanda tangan dan sebagainya. Jadi sebetulnya indikatornya apa kira-kira gitu Pak. Bagaimana jika tahun ini merupakan tahun terakhir kepemimpinan kepala daerah? Ini memang hal yang sangat situasional. Kemudian yang kedua dari Ibu Dwi Udayani, Kota Bogor. Jika terjadi kegagalan pada M3 untuk uji coba model layanan skala terbatas, apakah uji coba akan diulang sehingga akan mempengaruhi proses selanjutnya di depan? Idealnya untuk yang S1, Bapak Ibu mohon lihat di panduan lagi, yang tidak punya atau belum pernah punya SSK dan ERA, siklusnya ERA dulu, kemudian SSK atau masuk implementasi. Tapi jika sumber dayanya lengkap dan memang tanda kutip memaksa, dapat saja, tapi jaminannya adalah pencapaian milestone 1 itu ada bulan Mei. Nah itu hasil ERA harus sudah bisa dimanfaatkan. Kenapa? Karena M2-nya itu menyangkut intervensi atau prioritasi, itu sudah harus ERA bisa dipakai. Kemudian di dokumen SSK-nya sendiri, area berisiko dia akan menginput pada penentuan area berisiko. Demikian Pak. Dari Pak Joni MS, masa jabatan Bupati, terkadang pengelolaan sampah dan pengelolaan air limbah domestik belum menjadi prioritas. Ya. Dalam arah kebijakan daerah, apakah ada tahapan baku untuk advokasi ke pemerintah dalam konteks bagaimana memprioritaskan 2 subsektor sanitasi tersebut? Silakan Pak. Terima kasih Pak Joni. Mataram itu adalah salah satu champion kita. Ya, karena Mataram itu
beberapa veteran itu termasuk pengurus juga di dalam Akopsi, dan kalau kita lihat enabling environment-nya di NTB itu sangat bagus sekali, mulai dari gubernurnya dengan Basno-nya, program Basno-nya, bahkan horizontal learning kemarin Akopsi juga ada di Sumbawa Barat Daya ya itu Sumba Barat Daya atau ya pokoknya di itu ya. Saya pikir dalam masa jabatan bupati terkadang pengelolaan sampah dan pengelolaan limbah domestik belum jadi prioritas. Nah, bakunya ya intinya sebenarnya adalah bagaimana advokasi baku itu kalau kita bisa menyodorkan data-data real terkait dengan isu air limbah domestik dan sampah ini kepada bupati. Kondisinya kayak gini existingnya, kalau tidak ditanganin akan begini-begini. Ini menjadi bagian urusan wajib daerah yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan kepala daerah. Ini urusan wajib daerah ya, salah satunya yaitu harus ini kan SPM masuk. Nah, itu yang kedua, kalau tidak ditangani maka konsekuensinya akan begini-begini, baik itu dari kesehatan, konsekuensi itu bisa dari kerugian masyarakat, kerugian Pemda, dan bisa tuntutan terhadap kepala daerah karena memang sudah diamanatkan untuk itu, misalnya kayak gitu. Jadi tahapan bakunya ya melalui yang saya pikir yang dengan tadi milestone tadi loh, itu sebenarnya tahapan baku. Kita satukan persepsi di Pokja, satukan persepsi di kepala OPD, satukan persepsi sampai ke Sekda sebagai ketua Pokjanya, lalu baru kita kalau sudah satu persepsi, satu pemahaman melihat sanitasi itu seperti ini, urusan wajib daerah yang harus ditangani. Nah, bahkan APBD-nya pun harus dialokasikan cukup gitu sebelum ke yang lain, karena itu juga ada peraturan Menteri Dalam Negerinya, itu baru dibawa ke bupati atau wali kota. Kalau tahapan baku di Pokjanya, hariannya, lalu di OPD-nya juga belum satu pemahaman, Sekdanya sebagai ketua Pokja juga belum paham dengan ini, ya akan sulit kita ke kepala daerah. Saya kira tahapan bakunya begitu. Ya kalau materinya ya kita siapkan, ya ada EFRA, ada SSK, ada ini tuh semua kan mencakup isu substansinya. Tetapi kalau tahapannya yang harus diterapkan adalah Pokjanya, ketua OPD-nya, Sekdanya, baru dibawa ke sana. Nanti kalau bupatinya sudah oke komitmen tapi belum mendapatkan dukungan komitmen dari legislatif, lah kita lakukan advokasi kepada legislatifnya. Saya kira begitu. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, sekedar mengingatkan. Nah, silakan Bapak Ibu untuk materi bisa diunduh di alamat tersebut, bisa juga di-scan. Bagi fasilitator provinsi wajib mengerjakan tugas mandiri berupa instrumen SSK untuk dibahas pada sesi tanggal 21 April, sesi khusus. Deadline-nya tanggal 18 April tahun 2020 ini ya, dengan mengirimkan jawaban tugas kepada payuteknis.ppsp@gmail.com. Subjeknya PFI 1 spasi strip dash ya, kurung nama. Itu subjeknya. Silakan Bapak Ibu, silakan di-scan saja. Kemudian mohon kalau bisa follow, itu ada Instagram, dan Bapak Ibu bisa melihat ulang apa saja yang kita lakukan hari ini dalam video yang sudah di-upload atau akan di-upload di channel YouTube. Ya, silakan. Program percepatan pembangunan sanitasi permukiman itu nama channelnya.